Perkenalkan, nama saya Reraya, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Gali Respati. Mata kuliah yang diampu pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi pemimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep Pancasila dan semua konsep ini memiliki istilah demokrasi yang menurut asal katanya kata rakyat berkuasa atau government by the people, kata Yunani demos rakyat, kratos atau kratein berarti berkuasa atau berkuasa kekuasaan. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemikiran bahwa adanya peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara maksimal. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam melaksanakan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan dalam kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapainya. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat cara khas yang tercermin pada pola sikap keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari, mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses berdemokrasi dalam suatu sistem politik. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia memiliki landasan atau acuan tersendiri dalam proses demokrasinya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penjabaran demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia dapat ditemukan dalam konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental, yaitu suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, berbunyi di ayat 2. Selanjutnya, di dalam Romawi 3 dijelaskan kedaulatan rakyat. Pancasila bukan hanya suatu daftar nilai tradisional, melainkan Pancasila membuat 5 unsur etika pasca tradisional sedunia yang paling fundamental: kebebasan beragama, kompak tanpa kompromi terhadap hak-hak asasi manusia, kebangsaan yang mempersatukan dalam sinergi pembangunan, semangat kenyataan yang tak lain adalah demokrasi serta keadilan sosial. Dan dalam hal ini yang dapat dijadikan cara khas dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi? Nah, di sini secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi demos atau kration atau demokration berarti pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Ada 3 pemikiran politik, yaitu yang pertama teori Aristotelian klasik, yang kedua teori abad pertengahan, yang ketiga doktrin kontemporer. Nah, di sini yang pertama yaitu teori Aristotelian klasik. Teori ini merupakan salah satu demokrasi yang terbentuk dalam pemerintahan oleh seluruh warga negara yang dapat memenuhi syarat kewarganegaraan. Menurut Aristoteles, demokrasi ini merupakan salah seorang filsuf klasik yang mengembangkan dan mempromosikan ide politik dalam tulisan-tulisan etika dan politik. Dia sangat yakin bahwa politik dalam demokrasi ini memainkan peranan sangat sentral dalam kehidupan bersama. Dia mengembangkan lebih lanjut ide Yunani klasik dengan menunjukkan politik pada kehidupan polis sebagai suatu keseluruhan. Bagi Aristoteles, politik adalah situasi kesempurnaan kodrat, sosialitas, rasionalitas, sekaligus moralitas manusia. Nah, yang dimaksud di sini dengan kesempurnaan ialah kemanusiaan. Untuk menjadi manusia yang lebih manusiawi, kita harus perlu mengintegrasikan dirinya dalam tahap kelola hidup bersama. Kemudian yang kedua, teori abad pertengahan. Di dalam demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman Law, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam pemikiran demokrasi pada abad pertengahan ini adalah pemikiran yang bisa dikatakan pemikiran yang menuju arah yang lebih baik atau lebih progresif. Mengapa demikian? Sebab pada dasarnya masa itu muncul lebih banyak isu-isu tentang aspek-aspek demokrasi, seperti misalnya muncul hak asasi manusia atau HAM, feminisme, sehingga kebebasan yang bersifat lahirlah dan spesifikasinya pemikiran yang lebih terarah. Walaupun memang istilah maupun sistem ini telah dibangun jauh lebih sebelum penanggalan Masehi atau sebelum Masehi. Menelusuri sejarah demokrasi, sistem demokrasi ini ada yang mengatakan telah lahir di tanah Mesir dan Mesopotamia kuno sekitar 2000 SM. Namun banyak yang mengatakan bahwa lahirnya demokrasi adalah saat peradaban, atau ada juga yang mengatakan demokrasi baru terbentuk pada abad pertengahan. Semua yang memiliki substansinya masing-masing. Namun dalam pembahasan ini saya lebih mengacu pada pengaruh Yunani. Kemudian yang ketiga yaitu doktrin kontemporer. Doktrin kontemporer ini mengenal kontrak sebagai konstruksi yang terdiri atas tahap prakontraktual atau postkontraktual. Karenanya doktrin kontemporer ini menganggap janji-janji prakontrak memiliki akibat hukum tertentu. Mengapa demikian? Hal mana berbeda dengan doktrin klasik yang tidak mengakui adanya akibat hukum prakontrak? Demokrasi menerapkan konsep atau republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Kemudian ada proses demokrasi mengadakan 4 bentuk demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi protektif,
dalam kekuatan ekonomi pasar, di mana proses pemilihan umum atau pemilu dilakukan secara reguler sebagai upaya yakni bahwa untuk melanjutkan kepentingan pasar dalam melindunginya dari tirani negara. Kita harus mengatur bahwa bagaimana supaya ekonomi pasar bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, demokrasi pembangunan. Di dalam demokrasi ini yang ditandai oleh konsep atau modern manusia sebagai individu yang positif, yakni bahwa manusia sebagai kompromikan dengan konsepsi makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Di samping itu, ia juga menempatkan partisipasi demokratis sebagai jalur pusat menuju pengembangan diri. Yang ketiga yaitu demokrasi equilibrium. Dalam penyimbangan nilai partisipasi ini, dan sangat penting apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Kemudian yang keempat, demokrasi partisipatoris. Dalam demokrasi ini, yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-ciri terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita selalu mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli di Indonesia. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, cita-cita rapat. Pertama, adanya cita-cita rapat. Cita-cita rapat ini sudah hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu sehingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat banyak atau utusan rakyat untuk bermusyawarah atau mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak. Sistem rapat itu dapat kita temui dalam sistem sosial di desa-desa di Jawa, Bugis, Minangkabau, dan lain-lain. Bahkan di zaman dahulu, sistem pemerintahan desa juga mengenal sistem pengadilan sendiri dalam pengadilan kolektif. Di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, berlaku prinsip rusa taruarung, tan rusa taro ade, rusa taro ade, tan rusa taro anang, rusa taro anang, tan rusa taro tomagae, atau batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat, batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum, batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat banyak. Yang kedua yaitu adanya cita-cita masa protes. Cita-cita masa protes yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum atau terbuka segala peraturan negeri yang dianggap tidak adil. Hak menyelenggarakan protes ini sudah hidup di tangan rakyat Indonesia sejak lama. Di zaman Majapahit, misalnya ada tradisi PP atau berjemur beramai-ramai untuk menyampaikan
aspirasi kepada pengusaha. Kegiatan protes tidak hanya dilakukan secara berkelompok, tetapi juga secara perorangan. Tempat untuk menggelar aksi protes pun sudah disiapkan secara khusus. Biasanya tempat aksi protes yang sering disebut Tapa PP sering dilakukan di alun-alun keraton. Di masyarakat Bugis, sistem penyampaian protes malah sudah diatur resmi. Mengandro riade atau hak menyampaikan petisi, hak yang melakukan aksi pendudukan, hak menggelar rapat akbar di alun-alun, hak meminta sikap politik ke negara lain. Kemudian yang ketiga, cita-cita tolong menolong dalam kolektivisme. Masyarakat asli Indonesia tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi. Kata Bung Hatta, masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong menolong dan gotong royong. Pekerjaan-pekerjaan besar seperti membangun rumah atau turun ke sawah biasanya dikerjakan secara bersama-sama. Demokrasi Indonesia ini dibasiskan pada kolektivisme, termasuk pemilikan alat produksi secara sosial. Kita bisa melihat masyarakat desa Indonesia mengenal yang namanya tanah wilayah, yaitu tanah bersama kuasa rakyat desa. Dengan demikian, konsep demokrasi desa itu menggabungkan antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi, di samping pengakuan terhadap kesetaraan politik, ada pengakuan juga terhadap kesetaraan ekonomi. Bentuk konkret kesetaraan ekonomi ini adalah pemilikan sosial terhadap faktor-faktor produksi. Dengan demikian, demokrasi ini yakni dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Kemudian ada pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan segala negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur dengan pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Dalam suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam membangun suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan kesejahteraan demokrasi ini tidak ada yang ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak orang lain, saling menghina, saling melecehkan, dan saling menjatuhkan, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, dan saling lapang dada, saling tenggang rasa dalam kehidupan yang nyaman pasti akan tercipta. Analisa. Dalam menganalisa, sebagaimana telah ditemukan Muhammad Hatta, bahwa demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup masyarakat atau rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa bertindak karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali penuh dengan keinsafan. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam
kalbu bangsa Indonesia pada tahun 1996. Yang pertama yaitu tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menurut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, paham sosialisasi barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar perkemanusiaan yang dibelanya menjadi tujuannya. Yang pertama yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa, kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Yang pertama yaitu paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di dalam Minangkabau, misalnya pada abad ke-14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kemudian yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara, karena di banyak tempat di Nusantara tanah sebagai faktor yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemikiran bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Intinya dari keyakinan Islam adalah pengakuan dan ketuhanan yang Maha Esa, tauhid, monoteisme. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi, belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesejahteraan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya kerendahan atau martabat dan pelaksanaan kehendak antar. Yang ketiga yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota abad ke-5. Model pemerintah demokrasi atau model Athena dan Roma ini kemudian menyebut ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi resesi, imperialisme dan kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia I pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional. Masa Orde Kedua, masa Republik Indonesia Kedua pada tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi pemimpin.
Masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila. Masa Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Kesimpulannya yaitu demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila berdasar 1945. Demokrasi Pancasila dalam arti luas yaitu kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat yang di dalam penyelenggaranya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan dijalankan sesuai rumusan nilai dan norma dalam Undang-Undang Dasar 1945. Praktik yang berjalan juga harus sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Sekalipun telah terumus dengan baik, namun dalam kenyataan praktik demokrasi Pancasila mengalami pasang surut. Oleh karena itu, perjuangan untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik turut menjadi tanggung jawab bersama melalui peran kita dalam mempertahankan demokrasi Pancasila sebagai ciri khas yang dimiliki Indonesia.